Tetapi apabila kita duduk, apakah tasahud awal, apakah tasahud akhir, pandangannya melihat ke tempat isyarat. Ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena di dalam pengajaran sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, ketika Nabi duduk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore senja hari ini, hari yang memasuki tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, berkenaan dengan tanggal 26 September tahun 2024. Kembali kita hadir di suasana turunnya hujan di Masjid Jami As-Suhada, Toyota Manufacturing Indonesia, mengikuti kajian bahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafidhahullah, yang sampai pada halaman 197. Di poin pertama, yaitu berdoa setelah tasahud awal dan tasahud akhir. Dan ini perlu diketahui, di dalam doa tasahud itu patut lebih sangat kita perhatikan. Karena apabila kita menghadapkan atau mendapatkan tasahud akhir sebelum salam, kita diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah sekehendak, semau apa yang kita mau berdoa kepada Allah. Dan kata para ulama, doa yang kita ucapkan di tasahud akhir, ia masih mendapatkan connecting
antara kita dengan Allah. Maka bersungguh-sungguhlah. Kita lihat, kata penulis, adapun berdoa sesuai tasahud awal dan dalilnya sebagai berikut. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qal, ia berkata, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adtum fi kulli raq'ataini, apabila beliau telah duduk di setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wal yatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'ullaha azza wa jal. Kata hadis ini, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kamu duduk, ini dalam sabdanya, qal, apabila kamu duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah, ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wal yatakhayyar ahadukum minad du'a, kemudian hendaklah seorang di antara kamu memilih doa, memilih doa, a'jabahu ilaihi, sebab Nabi mengatakan yang paling ia senangi doa tersebut. Lalu kata Nabi, falyad'ullaha azza wa jal, maka berdoalah kepada Rabb yang maha gagah perkasa. Jadi kalau kita sudah membaca tasahud yang diakhiri dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, silakan kita memilih doa yang apa? Yang disenangi oleh kita, yang dikagumi oleh kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebas, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dimuat di kitab Irwaul Ghalil. Apa yang dimaksud kitab Irwaul Ghalil? Yaitu kitab yang ditaklif, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hanya pokok persoalannya
pokok persoalannya jamaah, bedakan duduk di antara dua sujud dengan duduk di antara tasahud awal dan tasahud apa? Akhir. Bagaimana? Harus dibedain. Apa yang menjadi perbedaan? Kalau duduk di antara dua sujud, yaitu pandangannya melihat ke tempat apa? Sujud. Gitu, ya. Kalau duduk di antara dua sujud, pandangannya melihat ke tempat sujud. Ini harus diperhatiin. Tetapi apabila kita duduk, apakah tasahud awal, apakah tasahud akhir, pandangannya melihat ke tempat isyarat. Ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena di dalam pengajaran sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, ketika Nabi duduk di tasahud awal atau di tasahud akhir, itu Nabi wayarmi bibasorihi ilaiha. Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Ya, ke tempat apa? Isyarat. Berarti mafhumnya, ketika duduk di antara sujud, ya, ketika duduk di antara dua sujud, pandangannya ke tempat sujud. Ketika duduk tasahud awal dan tasahud apa? Akhir, pandangannya melihat ke tempat isyarat. Ini dalilnya. Wayarmi bibasorihi ilaiha. Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Ini namanya isyarat bukan? Isyarat. Ya, kemana isyaratnya? Ke kiblat. Gitu. Ya, bahkan dibuatnya satu hilqah, lingkaran. Begini, lingkaran. Seperti angka 53. Ini 5, ini berapa? 3. Bahkan Nabi kadang-kadang menekan jari tengah. Menekan jari tengah. Ini hadisnya saling menjelaskan. Bahkan Nabi menggerak-gerakan. Hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Nabi apabila bertasahud menggerak-gerakan telunjuk. Masya Allah, ya. Menggerak-gerakan telunjuk. Dan menggerak-gerakan telunjuk, ada riwayat mengatakan asaddu ala syaitan minal hadid. Dia sangat keras terhadap syaitan daripada besi. Padahal ini bukan apa? Bukan besi. Masya Allah, ya. Jadi seolah-olah setan digebugin dengan gerakan apa? Telunjuk. Ini hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Kalau hadis Ibnu Umar, cukup begini aja. Dengan begini saja setan terusir. Setan terusir. Makanya ikhwan-ikhwan kita awal-awal belajar begini, ya. Kalau yang nggak belajar, begitu ngucapin 2 kalimat syahadat baru digerakkan, ikut-ikutan. Kalau yang udah belajar, awalnya ngikut hadis Wa'il bin Hujr begini. Yang udah lama belajar, berubah, ngikut Ibnu Umar. Langsung begini, nggak digerak-gerakin. Kenapa? Karena dengan berisyarat itu sudah langsung dapat mengusir syaitan. Jadi mafhumnya, orang yang belajar sifat sholat Nabi terselamatkan dari setan.
dengan syarat dia mengamalkan hadis-hadis dalam sifat sholat Nabi. Karena orang mengikuti Nabi dengan menggerak-gerakan, kata Nabi, asyaddu ala syaiton minal hadid. Dia sangat keras terhadap setan daripada besi. Padahal ini bukan besi. Ini hadis Wa'il bin Hujr, ya. Tapi kalau hadis Ibnu Umar dengan berisyarat langsung, dia dapat mengusir apa? Setan. Pertanyaannya, apakah setan itu masuk ke dalam sholat? Iya. Setan dia lari ke belakang saat azan. Dia adbar, lari ke belakang. Habis azan, akbal, dia hadepin lagi kita. Ya Allah, itu setan luar biasa ya. Orang sholat masih dihadepin. Supaya jangan ikut Nabi. Ikut siapa? Ikut setan. Makanya kalau ikut Nabi, selamat dari setan. Tapi kalau nggak ikut Nabi, nggak selamat dari setan. Makanya wajib belajar sifat sholat Nabi. Begitu qomat, itu setan adbar, lari lagi ke belakang. Begitu selesai qomat, akbal. Apa mana akbal, Pak? Sangat menghadapi. Bukan main-main, sangat menghadapi. Itu luar biasa setan ya. Ada kiai, biarin tuh setan ikut sholat katanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi udah taubat kiainya. Sampai-sampai kalau sop renggang, Allah perlihatkan kepada Nabi, setan masuk di kerenggangan sop. Sampai Nabi mengatakan, man wasala soppa wasalahullah. Siapa yang menyambung sop, Allah sambung rahmatnya. Wa man qata'a soffa qata'ahullah. Dan siapa yang memutuskan sop, Allah putuskan rahmatnya. Makanya perhatiannya kepada bacaan, pandangan yang melihat ke tempat sujud, kecuali tasahud awal dan tasahud akhir, pandangannya ke tempat apa? Isyarat. Dan gerakannya tuma nina. Ya, dan ikuti apa yang diajarkan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi, dimulai dari takbir sampai salam. Makanya pantas Nabi dapat doa dari kita. Bagaimana doa kita buat Nabi? Setelah kita bersahadat, kita mendoakan Nabi. Apa? Sebelum kita bersahadat, kita mendoakan Nabi. Apa doa kita buat Nabi? Assalamu alaika. Semoga Allah berikan keselamatan atas engkau. Siapa engkau yang dimaksud sini? Ayyuhan Nabi. Yaitu engkau Nabi. Ini kita doain siapa nih? Doain Nabi, Pak. Wa rahmatullahi. Semoga selamat juga atas ya engkau. Semoga rahmat Allah juga atas engkau. Wa barakatuh. Dan juga keberkahan Allah buat Nabi. Ini kita doain Nabi. Sampai-sampai terjadi perbincangan di sifat sholat Nabi. Waktu Nabi masih hidup, assalamu alaika. Waktu Nabi sudah meninggal, assalamu ala Nabi. Nggak pakai alaika, Pak. Itu Ibnu Mas'ud yang membawakan hadis ini dan Aisyah. Waktu Nabi masih hidup, assalamu alaika ayyuhan Nabi. Waktu Nabi sudah meninggal, assalamu ala Nabi. Nggak ada alaikanya. Langsung aja ala Nabi. Padahal maknanya sama juga. Untuk Nabi-Nabi juga. Kita mendoakan siapa? Nabi. Hebat, Pak. Nabi didoain. Karena doa itu ibadah.
Makanya kalau ada orang ngedoain ustadz, jangan pakai ngomong ustadz pakai didoa-doain. Ya, Nabi aja didoain ya. Gitu. Ya. Kemudian baru kita mendoakan atas kita semua. Assalamu alaina. Semoga Allah berikan keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa yang terkena doanya kepada hamba Allah yang soleh, di mana orang ini tidak syirik, dia doain, orang-orang yang didoain, doanya diterima. Siapa yang mengena untuk dirinya atas doa orang-orang yang mendoakan, selama yang didoain juga tidak syirik, tidak musyrik. Tapi kalau dia musyrik, doanya enggak diijabah. Yang didoain juga enggak kena. Kenapa, Pak? Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Orang musyrik berdoa enggak diijabah. Orang yang musyrik didoain juga enggak diijabah oleh Allah. Makanya jauhilah perbuatan apa? Musyrik. Ya. Terjadi perbuatan musyrik. Jangan sampai musyrik. Masih lebih baik orang kafir. Kalau dia didoain, Allah ijabah doanya, selama dia tidak memerangi kaum muslimin, bisa dapat hidayah. Bisa dapat apa? Hidayah. Karena yang kasih hidayah siapa? Allah. Cuma kita mendoakan saja. Karena dia berbuat baik, kita doain, Allahu yahdika. Semoga Allah berikan hidayah padamu. Tapi kalau dia memerangi, bukan doa hidayah, tapi doa kebinasaan. Ya Pak, itu yang nggak boleh kita ngucapin salam sama mereka. Ngedoain hidayah boleh nggak? Boleh. Bahkan lebih dari boleh ngedoain hidayah, kita seru dia untuk mengikut hidayah. Sehingga Nabi dakwah kepada mereka agar mereka ngikut hidayah. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin, kemarilah kepada satu kalimat, sawain bainana wa bainakum, yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, hendaknya kami beribadah hanya kepada siapa? Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, dan jangan menduakan Allah dengan segala sesuatu. Dikatakan Allah, ta'alau, kemarilah. Disuruh kemari. Berarti ini dalam keadaan perang bukan? Bukan. Kalau perang, membunuh atau dibunuh. Bukan bunuh diri, ya. Itu. Maka doanya pun bukan ta'alau, bunuh. Doanya pun apa? Agar mereka mendapat kebinasaan. Disebut doa kunut apa? Kunut apa? Kunut nazilah. Berapa lama? 1 bulan. Baik sholat zuhur, asar, dijaharkan kunutnya. Apalagi maghrib, isya dan apa? Subuh. Tapi bacaan Fatihahnya sir. Bacaan Fatihahnya sir. Surahnya juga sir, tapi kunutnya dijaharin.
supaya diketahui oleh sejumlah kaum muslimin yang sholat berjamaah membaca kunut apa? Imam itu kunut nazilah. Kalau nggak dikerasin, lebih bisa sujud dia makmum. Iya nggak Pak di Turki? Kalau nggak dikerasin, walaupun juhur, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Oh, imam baca kunut apa? Nazilah. Kalau nggak dikerasin, nanti dianggapnya seperti sholat-sholat biasa. Juhur, habis ruku, berdiri, langsung apa? Sujud. Paham ya? Antum nih, kalau diberlakukan kunut nazilah, antum jadi imam, juhur diangkat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir kufra a'da'aka a'da'ad-din. Masya Allah. Ya Allah, berikanlah izzah, kekuatan, pengaruh besar atas kaum muslimin, sehingga membuat orang-orang kafir kocar-kacir ngelihat kaum muslimin. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini doa hidayah apa doa kebinasaan, Pak? Doa kebinasaan. Kenapa? Karena mereka memerangi. Ya, memerangi. Doanya kunut nazilah menghadapi orangnya apa? Bunuh. Oh, itu. Tapi kalau mereka tidak memerangi, doakan hidayah. Doakan hidayah. Makanya antum kalau dikasih apa-apa, doain sama mereka. Ya, antum dikasih hadiah, jangan bilang jazakallah. Nggak boleh jazakallah, ya. Terima kasih. Satu. Yang kedua apa, Pak? Allahu yahdika. Semoga Allah berikan hidayah padamu. Kenapa ucapan terima kasih? Karena kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Dia manusia bukan, Pak? Manusia berbuat baik. Minimal kita ucapkan terima kasih. Maksimal Allahu yahdika. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau sama orang muslim, minimal terima kasih, maksimal jazakallah khaira. Enggak ada kasironya, Pak, enggak ada. Itu kebanyakan orang kita jazakallahu khairan katsira. Enggak ada. Ditambah lagi jazakallahu khairan katsira wa zawajaka bikran wa banataka wa amwalaka. Banyak benar. Ya. Semoga Allah balas kebaikanmu yang banyak. Kemudian wa zawajaka bikran, semoga ente nikah dengan gadis. Wa amwalaka katsiran, semoga ente hartanya banyak. Ini dilebih-lebihin. Yang sebenarnya cukup jazakallah khaira. Titik. Udah. Itu maksimal. Minimalnya apa? Terima kasih. Supaya kita dimasukkan orang yang bersyukur kepada siapa? Allah. Ini ada orang dikasih enggak terima kasih, wala jazakallahu khaira. Ada yang begitu, Pak, banyak ya. Itu. Tapi di kita kalau dikasih uang jazakallah khair, jazakallah khair. Tapi dikasih ilmu wala jazakallah khair. Padahal ilmu lebih sangat berharga daripada harta, ya. Ya ini ya, ini nyangkut soal doa, Pak. Doa. Itu. Kenapa saya bahas doa? Karena di sini ada lafaz wal yatakhayyar. Ya, wal yatakhayyar, dan pilihlah ahadukum minad du'a.
oleh seorang di antara kalian daripada doa a'jabahu ilaih, yang ia kagum, senang, bangga dengan doa itu, falyadu'ullaha, maka berdoalah kepada Allah azza wa jalla, yang maha gagah perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi doanya yang ada ikutan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan doa nggak ada ikutan dari Nabi. Misal dia berdoa, selesai tasahud dia doa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, ini dia nih, dengan perantara al Mustafa. Siapa al Mustafa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah meninggal. Baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Dan Nabi udah meninggal, disuruh nyampein maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu mah bener. Tapi yang jadi masalah, Nabi Al-Mustafa yang terpilih disuruh menyampaikan hajat kita kepada siapa? Allah. Ini enggak ada contoh dari Nabi. Itu. Ya. Ada lagi doanya misalnya apa? Tawassalna bi bismillah, ya. Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badriya Allah. Itu kalimat terakhirnya. Kami bertawasul dengan nama Allah. Kami bertawasul dengan petunjuk Nabi. Nah, yang terakhirnya, wa kulli mujahidil lillah, dan kami bertawasul kepada mujahid Allah. Siapa? Bi ahlil badriya Allah. Ya Allah, ini nggak pernah dicontoh doa-doa seperti ini. Ada lagi selawat nariyah, ya. Ya Allah, selawat nariyah. Nabi nggak pernah ajarin selawat nariyah. Ya, selawat badar, Pak. Nabi nggak ajar. Selawat ya selawat aja. Ya, karena selawat adalah perintah Allah kepada seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang kita telah dapati di beberapa di bulan yang lalu, bahwa Nabi kita juga berselawat atas dirinya sendiri. Ya, Nabi Muhammad berselawat atas dirinya. Mana hadisnya itu? Hadis yang di atas tuh. Nabi Muhammad berselawat atas dirinya. Fayad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyhi. Jadi kita di tasahud akhir atau tasahud akhir, kita boleh pilih doa yang kita kagumi. Ini lebih connecting kepada siapa? Allah. Karena masih dalam keadaan belum salam. Berikutnya, adapun doa sesudah tasahud kedua didasarkan pada riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum minat tasahudi al-akhiri
apabila seorang di antara kamu selesai membaca tasahud akhir, falyata'awwad billah, maka berlindunglah kepada Allah, min arba, dari yang 4. Apa? Di antaranya dari jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, dan dari fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Kita udah hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Karena orang hidup ini banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Banyak yang tergelincir Pak, gara-gara dunia. Mencuri, merampok, menipu, korupsi, ngambil hak orang, ngurangin timbangan, ngurangin lipetan, ngurangin takaran, memfitnah orang, membenci, ya, menghasut. Ujian hidup Pak. Hati-hati dia ini, hati-hati dia itu. Fitnah itu. Maghrib ya, Masya Allah. Yang terakhir, wa min fitnatil, yaitu wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kematian. Itu kita berlindung pada Allah. Yang terakhir, wa min syarril masihid dajjal. Mungkin kita nanti udah nggak ada datangnya dajjal, ya. Mungkin memang enak kalau dajjal ada, kita nggak ada. Yang nggak enak ada dajjal, kita ada. Itu jangan sampai. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Ya, diambil oleh penulis dari kitab Aunul Ma'bud. Sudah masuk waktu dikumandangkannya azan. Sedikit saya tambahin, tadi ada permintaan Ustadz, kalau lagi sholat maghrib tiba-tiba azan, tiba-tiba hujan deras, maka dibolehkan kita menarik isya ke dalam apa? Maghrib. Tapi ini udah nggak hujan ya, berarti nggak dijamak. Gitu, ya, ngarepin banget, ya, nggak apa-apa, ya, karena itu sunnah. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadal muadzin yang ingin azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Masjid As-Suhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat-saat ini hujan telah turun membasahi bumi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berdoa di setiap turunnya hujan dengan doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan dengan manfaat. Manfaat buat tumbuh-tumbuhan, buat hayawan, buat kita, keluarga kita, bangsa dan negeri yang kita cintai. Sehingga dengan turunnya hujan sebagai rahmat Allah, karena memberikan manfaat. Maka itu kita berdoa seperti itu. Kita lanjut ke bahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim, di mana tadi kita baca
perlindungan kepada yang empat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Mukhtasarnya. Apa kitab Mukhtasar? Yaitu kitab ringkasan Imam Muslim. Berlindung kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Juga fitnah keburukan Al-Masihid Dajjal. Kemudian poin pertama, mengucapkan salam kedua, karena Nabi mengucapkan salam 2 kali. Ya, mengucapkan salam kedua karena Nabi mengucapkan salam 2 kali. Kita lihat hadisnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengucapkan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, yaitu kalimat salam. Jadi kana yusallimu. Bagaimana ucapannya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Ibnu Mas'ud, hatta yura bayadu, sampai terlihat putihnya khaddahi, ya, khaddahu, ya, khaddahu, dia punya pipi yang putih, gitu ya. Jadi pipi Nabi itu putih. Ya, begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, ya, assalamualaikum warahmatullah. Begini Pak ya. Bukan begini Pak nih. Wah, kalau ini bukan pipi lagi. Tapi apa? Hidung. Ini banyak yang begini. Dan apa maksud tujuan dari salam Pak? Pertama, akhir dari sholat itu salam. Yang kedua, di dalam kitab Ensiklopedia Sholat Bidauil Kitab wa Sunnah, bahwa salam di semua sholat, pada akhir sholat itu mendoakan saudara kita yang ada di kanan. Tujuannya mendoakan saudara kita yang ada di kiri. Itu dalam kitab Ensiklopedia Sholat Bidauil Kitab wa Sunnah. Maka sungguh-sungguh kita salamnya, karena mendoakan saudara kita yang ada di kanan dan mendoakan saudara kita yang ada di mana? Di kiri. Kalau dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Albani, ya, ada assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, dan boleh juga terakhirnya assalamualaikum, boleh. Ada riwayatnya. Ini banyak nggak dikerjain ya, karena alasannya takut dianggap apa? Lain. Ini ustadz lain, apa nggak hafal kali ustadznya? Gitu. Saya pernah kerjain seperti itu Pak. Ditegur sama pengurus. Saya bilang baca aja sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani. Jadi boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Boleh. Beberapa riwayat dirangkum oleh Syekh Albani dalam kitab ikhtisarnya, sifat sholat Nabi. Ya, boleh. Bolehkah kita mengamalkan satu hadis? Boleh. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang datang dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu
fantahu, dan apa yang ditinggal, apa yang dilarang untuk kalian maka tinggalkanlah. Berikutnya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Tirmidzi. Hanya Imam Tirmidzi tanpa menggunakan kata-kata terakhir. Dan perlu kita ingat, setiap salam itu pipi putih kita terlihat. Begitu. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kepada yang mau bertanya, saya persilahkan. Di bawah ini, ya, sebentar, di bawah ini, terkadang Rasulullah mencukupkan dengan sekali salam saja. Sebagaimana yang dijelaskan riwayat di bawah ini, an Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu bis salati taslimatan wahidatan tilqa wajhi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan salam sekali dalam sholat ke arah depannya, ya, tilqa'i wajhihi yamilu ila sikil aiman syai'an, yaitu condong ke sebelah kanan. Syai'an itu mana sedikit, lebih condong ke kanan sedikit. Itu sekali pernah Nabi lakukan. Bahkan di sini dikatakan sering. Sering itu karena lafadznya menggunakan kana. Karena memang sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Awal sholat takbir, akhir sholat salam. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, ketika kita sholat sunnah, duduk di itu, apakah duduk yang kaki sebelah kiri masuk ke ini, atau di apa isinya, kita tetap pandang kita di maksudnya duduk iftiros apa duduk tawaruk, ya? Iya. Untuk yang kedua, ya yang sering kita alami untuk biasanya sholat jamaah ya, karena kita ketinggalan, apakah lebih baik isinya bentuk isinya imam lagi, atau kita nyolek yang sholat makmum tapi belum kelar gitu. Biasanya kan kita isinya karena istirahatnya nggak bareng, terus ada yang ketinggalan, terus ada yang masuk nih belum kelar, terus kita ada datang lagi nyolek atau bikin apa isinya sholat jamaah lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tadi apa tadi yang pertama? Duduk, ya? Ya, duduk. Ketika kita sholat sunnah, rata-rata sholat sunnah itu 2 rakaat, ya. Karena Nabi menyatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam, maksudnya sholat sunnah, wan nahari, dan sholat siang, yaitu sholat sunnah, masna masna, 2-2. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Bagaimana duduknya? Duduknya, setiap yang 2 rakaat itu adalah iftiros.
Iftiras itu menduduki telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki apa? Kanan. Itu namanya iftiras. Hah? Ya begini. Itu setiap yang 2 rakaat ya. Jadi 2 rakaat sholat sunnah, setiap 2 rakaat iftiras. Akhirnya maka terjadi beberapa pandangan. Kalau sholat sunnah qabla zuhur 2 rakaat iftiras, ba'da zuhur 2 rakaat iftiras, sholat zuhur juga yang 2 rakaat iftiras, iya. Kalau tasahud akhir baru tawaruk. Apa arti tawaruk? Kaki kanan berada di telapak kaki kiri, duduk namanya. Betul. Itu setiap akhir sholat dari tasahud akhir. Iya. Zuhur tasahud akhir apa? Tawaruk. Asar tasahud akhir tawaruk. Betul. Isya tasahud akhir tawaruk. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, berarti subuh juga tasahud akhir tawaruk. Maka akhirnya setiap sholat yang 2 rakaat tasahud akhirnya tawaruk. Ini namanya khilafiyah. Yang penting ada dalil. Namanya juga khilafiyah, ada dalil. Kalau bid'ah nggak ada dalil. Gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan setiap yang 2 rakaat itu iftiras. Zuhur 2 rakaat iftiras, ya. Terus Isya asar 2 rakaat iftiras, maghrib, Isya. Berarti subuh juga 2 rakaat iftiras. Dan setiap kali yang melaksanakan 2 rakaat iftiras. Nah, antum mau pilih yang mana? Yang penting ada apa? Dalil. Namanya ittiba. Antum milih ini ada dalil ittiba. Antum pilih yang ini ada dalil ittiba. Yang nggak boleh ibadah. Antum kenapa begitu? Emang udah dari dulunya begitu. Itu namanya bukan ittiba, taklid. Iya nggak? Taklid. Apa taklid? Ikut-ikutan, tapi nggak tahu yang diikutin. Ini namanya nggak ilmiah. Paham ya? Jadi antum milih yang mana nih? Terserah. Ya, gitu. Paham deh ya? Mau pilih pendapat ini, pendapat itu, yang penting ada dalil. Yang nggak boleh ibadah tanpa dalil. Yang nggak boleh ibadah nggak tahu dalilnya. Cuman ikut-ikutan, nggak boleh. Yang kedua, kalau kita masbuk itu artinya ngejar imam ya. Kalau udah ketinggalan, kalau imam, kita mau jadiin imam, nggak usah noel-noel lagi. Gitu. Langsung aja berada di sebelah apa? Kanan imam. Menunjukkan dia itu sebagai seorang imam. Kita di kanan sebagai seorang apa? Makmum. Lalu ada lagi orang yang mau jadi makmum, ya kita mundur. Enggak. Nah, imam sadar diri kalau jadi imam jangan sampai berat ke kanan dan jangan sampai berat kemana? Ke kiri. Karena kata dalam hadis di Kitabus Shaub, wasitul imama, jadikan imam itu di tengah. Imam di tengah. Kalau kelihatan kita jadi imam, ngelihat ke tempat sujud, terlihat jamaahnya, wah ini kayaknya berat mana? Berat kanan kan? Antum geser dikit. Gitu. Jadi supaya di mana? Supaya di tengah. Wah kelihatan ini jamaah lebih berat ke kiri, ya geser ke kiri. Supaya posisi imam itu enggak berat ke kiri, jadi kanan dan kiri. Karena ada hadis mengatakan wasitul
imama. Jadikan imam itu di tengah. Ini kelihatannya di tengah nih kalau jadi imam. Pak, berat kemana? Kanan. Ikutin sunnah Nabi, Pak. Jangan berat ke kanan, jangan berat ke kiri. Ini namanya ngajar, ngaji, ada perubahan. Karena di Kitabus Shop Riyadhus Shalihin, Bapak baca, di Kitabus Shop Riyadhus Shalihin, wasitul imama, itu al-imama jadi maf'ul. Apa maf'ul itu? Orang yang jadi objek dari para makmum. Orang yang jadi objek dari para makmum. Gitu. Maka dia harus diposisikan di tengah. Tengah siapa? Tengah makmum. Nah, paham? Jadi kalau antum jadi masbuk, jangan main toel-toelan. Iya. Iya. Apakah kita biasanya agak banyak nih kalau kita nyolek yang ini masbuk? Oh, jadi masbuk berlevel ya? Iya. Iya, sering. Kalau mengikuti pandangan Syekh Albani rahmatullahu alaih, tidak ada sholat jamaah setelah jamaah. Tidak ada sholat jamaah setelah jamaah. Maka muridnya Syekh Albani ketika datang ke Indonesia, beliau datang ke Masjid Raya Bogor. Tahu kan? Masjid Raya Bogor. Karena beliau murid Syekh Albani, Syekh Adnan Ur'ur. Mau diangkat iman. La, nafsi-nafsi, kata dia. Sendiri-sendiri. Karena ada dalilnya. Rasulullah pernah tertinggal sholat berjamaah, Rasul pulang. Enggak berjamaah. Karena tidak ada jamaah setelah berjamaah. Iya. Antum lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ketika imam salam, ada yang qomat enggak? Pak, ada yang qomat enggak? Ada enggak yang qomat? Enggak ada kan? Siapa ya yang bilang ada yang qomat sini? Bapak? Enggak ada yang qomat. Itu yang datang dari belahan dunia. Enggak ada sholat berjamaah setelah berjamaah. Jadi satu masjid, satu imam, satu jamaah. Gitu. Dan memang di sono sebelum masuk berjamaah udah pada datang ya. Iya enggak? Kecuali masbuk tertinggal. Tetap enggak ada yang qomat kan? Ada yang qomat enggak? Enggak ada. Masya Allah ya. Mestinya masjid-masjid lain seperti masjid itu. Sama-sama punya keutamaan. Emang masjid ini enggak ada keutamaannya? Keutamaan berjamaah lebih utama. Ya. 27 derajat dibanding sholat sendiri. Ini kan kita biarin boleh ini masbuk ya enggak? Boleh ini masbuk. Akhirnya masbuk mulu. Ya, jarang mendapatkan artinya gini, masbuk mulu, udah masbuk aja. Apakah boleh masbuk? Boleh. Karena Nabi pernah ada sahabat Nabi ya, namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Usai melaksanakan salat apa? Isya berjamaah. Lalu dia pulang di kampungnya belum salat Isya. Maka Mu'ad bin Jabal salat Isya menjadi apa? Imam. Tidak tanggung-tanggung bacanya surah apa? Al-Baqarah.
sampai habis. Berarti sudah berjamaah, sholat lagi berjamaah. Iya. Gitu. Berarti ada jamaah setelah jamaah. Sampai-sampai ada orang takut ketinggalan berjamaah, tapi dia uzur. Kata orang yang mau berjamaah, adakah yang mau sholat sunnah sedekah? Supaya saya dapat apa? Jamaah. Karena saya kalau sholat sendiri, nggak dapat keutamaan apa? Berjamaah. Saya uzur. Adakah di antara kalian mau sholat sunnah sedekah? Ini Mu'ad bin Jabal, sholat sunnah sedekah berjamaah, tidak tanggung-tanggung jadi apa? Jadi imam. Tinggal antum mau pilih yang mana. Asal jangan sengaja-sengaja. Saya mah datangnya belakangan aja. Itu yang nggak boleh. Lebih-lebih ironinya Pak, satu masjid terjadi beberapa golongan. Oh, saya sih nggak mau nih ikut berjamaah ini. Apaan? Itu. Karena saya nggak utama kalau berjamaah ini. Alirannya beda. Dia ikut aliran N11. Atau istilahnya IIN, negara Islam Indonesia. Nggak boleh berjamaah kecuali hanya dari golongan dia. Termasuk LDII. Dan saya ngajar di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Pak. Dipertanyakan saat saya ngajar sifat sholat Nabi. Ustadz, iya, bolehkah berjamaah setelah ada jamaah? Enggak. Itu. Satu masjid, satu imam, satu jamaah. Itu. Kalau boleh terdiri dari beberapa jamaah, nanti ono bikin sendiri, ini bikin sendiri. Hancur enggak masjid? Hancur enggak? Hancur. Iya. Jadi enggak boleh ada jamaah setelah berjamaah, kecuali baru saya terangin. Karena uzur. Karena apa? Uzur Pak ya. Dia ingin berjamaah. Atau dia datang seperti Mu'ad bin Jabal datang. Iya. Ingin sholat. Seperti saya dulu. Umroh. Tahun 91 umroh saya. Masya Allah. Tahun 91 Pak. Umroh. 91. Habis invasi Irak kemana? Ke Kuwait ya. Nah, Bapak ini pengerti nih. Invasi Irak ke Kuwait. Terbebas sudah. Bebas, merdeka Kuwait. Saya umroh. Masya Allah. Saya sholat jamak. Saya tarik asar ke dalam apa? Juhur di Mekah. Habis selesai dari Mekah, berangkat saya ke Madinah. Sampai Madinah asar. Ya, saya ngambil hadis apa? Mu'ad ingin dapat sholat berjamaah di Madinah. Tahun 91 Pak. Enggak seramai sekarang kan. Sepi. Terowongan Mina juga baru jadi. 91. Berangkat saya dari Riyadh. Masya Allah. Nikmat ya. Itu imamnya siapa? Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Wah, nikmat Roma ya. Umroh saya di tahun 91. Nah, haji juga tahun 91 saya. Berangkat haji lagi 2013. Diminta oleh Allah yarham Ustadz Hayat Setiawan. Berangkat lagi 2015. Berangkat lagi 2016. Sekarang iya. Tapi haji sekali. Sunnahnya boleh berkali-kali. Jangan bilang haji berkali-kali. Enggak. Al-hajju marrotun. Haji itu sekali. Pamazada, adapun selebihnya, fahuwa tatawu. Dia sunnah. Jadi kesimpulannya, ya, jangan mentang-mentang boleh masbuk. Pengennya jadi masbuk mulu. Iya enggak? Enggak boleh.
Usahakan jangan jadi masbuk. Tapi boleh masbuk karena keadaan. Uzur namanya. Dan jangan bikin jamaah setelah ada apa? Jamaah. Tidak sah. Enggak sah, Pak. Bikin jamaah setelah ada jamaah. Jadi satu masjid, satu imam, satu muadzin, satu jamaah. Enggak boleh terjadi beberapa jamaah. Oh Ustadz, saya kan pahamnya LDII beda. Ya, beda saya. Mana dalil yang membedakan? Berikan dalil. Islam harus dengan apa? Dalil. Justru dalil menegaskan, yusalluna lakum, salatlah kalian bersama imam-imam. Fa'in asobu, jika imam itu benar, palakum, terasa kebenaran itu buat kita para makmum. Wa in akhtau, jika imam itu salah, palakum, terasa kesalahan itu buat kita. Cuma kata Nabi, wa alaihim, tanggungannya atas siapa? Imam. Kita enggak kena. Enggak boleh kita munfarid, memisahkan diri. Kalau boleh memisahkan diri, satu masjid bisa terjadi beberapa apa? Jamaah. Paham ya? Boleh kita masbuk kalau ada apa? Uzur. Jangan, imamnya nih brengsek, tukang masang togel. Misalnya kayak dulu kan, ada imam tukang masang apa? Togel, bahkan bandar togel. Anak ketemu, ya. Nah itu. Tetap kita tidak boleh munfarid. Dengan imam tidak boleh munfarid. Ini hadisnya, yusalluna lakum, salatlah kalian bersama imam-imam. Fa'in asobu, jika imam itu baik, palakum, terasa kebaikan itu buat kita. Enak kalau imamnya bagus. Nikmat salat. Wa in akhtau, jika imam itu salah, palakum, memang terasa kesalahan itu buat kita. Imam salah nih. Cuma kata Nabi, wa alaihim, tapi tanggungannya atas imam. Baru Hasan Al-Bisri berkata, di bab Imamul Maftun wal Mubtadi, imam yang tukang melakukan fitnah dan imam yang tukang melakukan bid'ah. Kata Hasan Al-Bisri, sholli, tetaplah salat, wa alaihi bid'atuhu, dan bid'ahnya atasnya. Kita enggak kena apa? Bid'ah. Tapi apa mesti dibiarin? Ya ajak pelan-pelan, baik-baikin. Nanti di luar apa? Di luar salat. Itu. Makanya enggak boleh selesai jamaah bikin lagi jamaah sengaja karena belum ikut golongan dia. Enggak boleh. Kalau boleh, habislah masjid terjadi beberapa imam. Besoknya saya ditelepon. Ustaz, iya, kenapa? Mentang-mentang saya udah enggak jadi pengurus ya. Lalu antum menjawab aja. Ya kan harus dijawab karena ada dalil. Kami walaupun udah nggak jadi pengurus, kami itu ibarat air katanya. Tetap mencari jalan untuk mengalir. La haula wala quwata illa billah. Ya udah, mau diapain nih enggak? Dia maunya begitu. Nah itu. Ya, jadi satu masjid, satu muadzin, ya. Satu imam, satu jamaah. Enggak boleh terjadi beberapa jamaah. Iya, tapi kan dia enggak beres. Ya nanti di luar sholat kita baik-baikin. Kan kita pengennya dapat orang yang baik, ya enggak? Dapat imam yang apa? Baik. Nanti habis sholat, antum nih Masya Allah, imam rawatib. Tapi antum tingkahnya begini. Ahsan antum perbaikin. Kan pengen kita baik, dia juga apa? Baik. Dia nggak tahu. Misalnya lagi di sini ada imam yang bacaannya kagak baik.
dapatnya cuma segitu-gitunya. Mau bilang pil uqad, pil engqad, enggak. Apakah bubar jamaah? Bubar enggak? Bubar. Kalau oleh karena itu jangan bubar, tetap harus diadain. Walaupun dia bacanya pil engqad, nggak bisa pil uqad. Emang dapatnya begitu sambil berjalan. Tetap ada keberlangsungan sholat berjamaah. Ya, jadi kalau sengaja-sengaja jangan ya. Tapi kalau memang nggak sengaja, fadol. Mau sendiri boleh, mau berjamaah silakan. Jadi masbuk, gitu. Jelas ya? Silakan yang lainnya Pak. Apa sekedar tambahan sedikit? Iya. Terkait masalah sholat berjamaah Ustaz. Di mana yang Anda pernah dengar itu memang sholat berjamaah itu hendaklah satu jamaah satu masjid. Itu dikecualikan di situ apabila mana memang masjid itu masjid jami dan ada imam merawatnya tetap. Iya. Tetapi untuk di lokasi seperti pekerjaan kita ini tidak bisa dilakukan seperti itu Ustaz. Oh iya. Karena ada yang bisa jam 4, ada yang bisa sholat tepat waktu, ada yang bisa nanti jam 5. Seperti itu Ustaz. Sama kayak di mal-mal ya. Iya Ustaz. Atau di terminal ya kan? Atau di bandara. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dia tetap kalau dia ngikutin pendapat Syekh Albani seperti muridnya, la nafsi. Boleh. Karena Rasulullah ketika habis berjamaah, Rasulullah pulang, nggak berjamaah. Iya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ngikut yang lain, Mu'ad bin Jabal. Iya. Sudah berjamaah bersama Nabi, pulang ke kampungnya, di sana belum sholat apa? Isya. Dia berjamaah. Berarti berjamaah setelah jamaah. Fadhol. Yang penting kita mengamalkan apa yang kita amalkan didasari dengan dalil. Ini wajibnya ngaji. Wajibnya ngaji. Tadinya antum taklid jadi ittiba. Iya, jadi apa? Ittiba. Seperti perbincangan kemarin. Masalah ana dibilang taklid. Antum taklid. La haula wala quwata illa billah. Karena ana ngikutin Arafah. Hari apa Arafahnya? Sabtu. Idnya? Hari apa? Ahad kan? Ada dalil. Berbeda ada dalil. Yang idnya hari Senin, tanggal 9-nya hari apa? Hari apa? Ahad ya. Ada dalil. Yang nggak boleh beribadah tanpa dalil. Bengong dia. Tercengang-cengang Pak. Antum jangan bilang taklid antum, nggak boleh. Berani antum mengatakan kepada Sulaiman Ar-Ruhaili, orang yang taklid. Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir bin Abdat taklid. La haula wa la quwata illa billah. Sampai Ustadz Yazid rahimahullah mengatakan dalam khutbatul Arafah, ya, hari Arafah bukan kemarin, bukan besok, tetapi hari apa? Hari ini. Betul enggak? Ada rekamannya. Hari apa waktu itu? Sabtu. Yang dinanti-nanti oleh jamaatul haji. Benar. Beliau katakan seperti itu. Jangan sembarang kita mengatakan taklid selama ada dalil. Gitu. Yang nggak boleh beribadah tanpa dalil. Bengong dia. Makanya wajib ngaji. Wajib ngaji. Karena ngaji itu menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Silakan yang lainnya. Tadi anak maksudnya coba cerna gitu. Iya. Ketika dalilnya tadi Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal bahwa dia sudah sholat Isya. di satu tempat.
sama Nabi. Ketika pergi lagi, sholat lagi yang tadi sudah dilakukan dan dia ikut lagi. Ini kan orang sudah sholat lagi. Yang ingin kita memperkuat lagi pemahamannya adalah kita itu belum sholat, kita itu masih dalam aktivitas, dalam perjalanan dan sebagainya. Tiba-tiba sholatnya itu sudah ketinggalan. Iya. Bagaimana hukumnya untuk berjamaah itu? Apa? Ya kan tadi udah dijawab. Boleh sholat sendiri-sendiri, boleh sholat berjamaah. Karena ingin dapat berjamaah. Oh enggak ada sholat berjamaah setelah jamaah. Contoh, Nabi kehabisan berjamaah, Nabi pulang. Enggak ada jamaah setelah berjamaah. Ini kan sama-sama dari Nabi. Betul. Mu'ad bin Jabal yang dibicarakan oleh Nabi bukan sholat berjamaahnya, tapi membaca Al-Baqarahnya sampai apa? Habis. Dan satu orang memisahkan diri. Saya nggak sanggup sholat bersama Mu'ad bin Jabal. Bacanya apa? Al-Baqarah sampai habis. Akhirnya ditetapkan oleh Nabi, Mu'ad, kalau engkau mau sholat isya berjamaah, iya, bacalah Asy-Syams dan Al-Lail. Betul. Itu. Paham Pak ya? Pokoknya yang nggak boleh yang disengaja-sengaja. Kalaupun sengaja juga, ya Allah itu mempunyai sifat Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Yang nggak boleh itu ninggalin sholat. Walaupun kehabisan berjamaah, ya tetap sholat. Apakah mau milih berjamaah? Iya. Apakah mau milih sendiri? Yang penting ada dalil. Ya, lanjut. Sampai waktu Isya ya. Kalau enggak, kita lanjutin bacaan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sedikit. Ada satu kasus di mana kita sholat masbuk. Iya. Kemudian imamnya lupa. Sebelum salam sholat sujud tahwi. Iya. Nah, kita sebagai yang masbuk apakah tetap ikut sujud tahwi atau Tidak. nanti setelah kita selesai sujud sendiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab bab sujud sahwi wa tilawati wa sukri Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ada riwayat Nabi sholat zuhur atau asar bukannya 4 tetapi berapa? 2. Tinggal, padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi mendekat ke sebuah kayu dan ada seorang yang dijuluki Dzul Yadain. Lalu bertanya dia kepada Nabi, apakah engkau mengqashar salat? Enggak. Apakah ada yang baru? Tidak. Tapi engkau telah mengqashar salat. Maka akhirnya Nabi meminta untuk ditambahkan berapa? 2. Ringkasnya, sebelum salam Nabi sujud apa? Sahwi. Bagaimana makmumnya? Ya ikut keadaan siapa? Imam. Karena ada hadis mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguh dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imam takbir, ya kita takbir. Takbir apa? Sujud. Jangan kita punya anggapan, biarin aja ente sujud. Orang enteng lupa. Tanggung jawab. Kita nggak sujud. Jangan, harus sujud. Wa idza sallama fasallimu, dan kalau imam salam kita juga apa? Salam. Karena dijadikan imam untuk diikuti.
Ini namanya sujud sahwi sebelum salam. Dan ada lagi riwayat sujud sahwi setelah salam. Nah itu, makanya imam ya di saat salam itu masih dalam keadaan menjadi ikutan bagi para siapa? Makmum. Kalau misalnya imam mau melakukan sujud sahwinya setelah salam, boleh. Diikuti oleh siapa? Makmum. Nah, sekiranya makmum pergi pulang habis, dia tidak bisa mengikuti karena makmum ditanggung oleh siapa? Imam. Al-imamu dominun. Makanya habis sholat itu jangan langsung menghadap dulu ke makmum. Takut kita lupa belum sujud apa? Sahwi sebagai imam. Gitu, paham Mbak ya? Karena itu makmum juga jangan langsung pergi. Takut imam itu melakukan sujud apa? Sahwi. Karena boleh sujud sahwi sesudah apa? Salam. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi jangan makmum enggak sujud sahwi. Sujud sahwi tetap. Ya, Ustadz Piranda hafizahullah menerangkan tentang sujud sahwi. Ya, bacaannya seperti sujud kita sholat. 2 kali sujudnya. Kalau sujud syukur, sekali. Sujud tilawah, juga sekali. Ada bacaannya. Sujud syukur, enggak ada bacaannya. Ya. Udah Isya ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.